kamu mengalami kejadian aneh di sekitar rumah kamu? Yang awalnya sederhana, tapi ternyata menyimpan sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa kamu bayangkan. Hai, namaku Prabu. Aku anak kelima dari 5 bersaudara. Ya, aku anak terakhir. Cerita ini berawal ketika aku masih berusia 10 tahun. Dan kami tinggal di rumah dinas kecil tak jauh dari SD tempat ayahku mengajar. Rumah itu lumayan terisolasi, di kanan kiri kosong. Di depan rumah kami terbentang sawah yang luas, dan sedikit ke bawah ada sungai kecil yang airnya selalu mengalir deras. Sepanjang jalan menuju sekolah berdiri pohon-pohon randu besar, menaungi jalan kecil itu seperti gerbang menuju tempat lain. Orang-orang bilang di situ sering ada yang muncul kalau malam. Tapi aku waktu itu terlalu kecil untuk benar-benar bisa paham. Hari itu, hujan turun dari pagi sampai gelap. Rumah dinas kami waktu itu toiletnya rusak. Jadi biasanya kami ke WC umum. Tapi jaraknya cukup jauh, dan ayah sedang tidak ada di rumah. Waktu itu perutku sangat mulas. Dingin menusuk dan gelap merayap dari balik jendela. Akhirnya aku memutuskan untuk menyeberang dan buang hajat di sungai kecil itu saja. Cuma sebentar, pikirku. Toh rumah kelihatan dari situ. Dengan senter kecil yang cahayanya temaram, aku melangkah keluar. Hujan gerimis masih turun, rintiknya menyentuh kulitku sampai seperti jarum-jarum lembut. Ketika aku mendekati pohon randu yang paling besar, tiba-tiba suara air sungai seperti berubah. Lebih berat, lebih dalam. Seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Aku mulai jongkok di dekat sungai. Berusaha cepat-cepat, tapi baru beberapa detik, aku mendengar suara seperti seorang perempuan. Shh, jangan di situ. Suaranya pelan, sangat pelan, tapi jelas dari arah atas pohon randu. Aku terpaku. Senterku menyorot batang pohon, lalu naik ke cabang. Dan di sanalah aku melihatnya. Sosok perempuan berambut sangat panjang, basah meneteskan air. Bajunya sobek, tangannya pucat menggantung lemah di antara ranting-ranting. Kepalanya tertunduk, lalu perlahan mengangkat. Matanya hitam, sangat hitam. Senyumnya robek sampai hampir ke pipi. Seketika aku membeku, kakiku lumpuh, dan sosok itu berbisik lagi. Suara seperti daun basah digesek angin. Sudah lama tidak ada anak kecil kesini. Aku ingin berlari, tapi tubuhku tak mau bergerak.
Perempuan itu tiba-tiba turun perlahan dari pohon. Bukan dengan memanjat, tapi melayang. Seperti dagingnya tidak punya berat. Ia mendekat, sangat dekat. Rambutnya menempel di tanah, mengalir seperti kain hitam yang tercecer. Dan tiba-tiba tangannya terulur ke arahku. Jarak kami tinggal beberapa meter saja. Aku menahan nafas dan siap untuk berteriak. Tiba-tiba, pluk, ada suara keras di belakangku. Aku menoleh cepat. Ada bayangan besar jatuh dari atas pohon randu lain. Iya, bayangan besar yang jatuh dari atas pohon randu yang lain. Lalu aku menoleh kembali ke sosok perempuan itu. Dia sudah tidak ada. Air sungai kembali mengalir normal. Suara air sungai kembali gemercik. Angin berhenti, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Aku langsung berlari sekencang-kencangnya dan pulang sambil menangis. Pengakuan dari ayahku, malam itu aku sangat demam. Malam itu aku demam sangat tinggi. Ayah pulang dan menemaniku. Ketika aku beritahu apa yang kulihat, ayah hanya diam dan wajahnya pucat. Lalu, ia berkata dengan pelan, "Le, kamu jangan pernah ke sungai lagi. Di bawah pohon randu itu memang ada penunggunya. Tapi yang kamu lihat tadi itu bukan cuma satu." Aku tiba-tiba terperanjat mendengar cerita ayah. Lalu ayah melanjutkan dengan lirih. Zaman dulu, sebelum sekolah ini dibangun, ada perempuan yang mengakhiri hidupnya di sungai itu. Tapi dia tidak sendiri saat itu. Saat itu, dia sedang mengandung. Aku tiba-tiba terdiam membeku. Dan ayah menatapku dengan serius. Yang sering dilihat orang di atas randu itu bukan kuntilanaknya, tapi bayinya yang jatuh dari pohon mencari ibunya. Aku tiba-tiba merinding sampai tulang. Dan suara bruk yang ku dengar tadi berarti bayi itu jatuh tepat di belakangku. Beberapa minggu setelah kejadian itu, ayah mendapat tugas piket malam di sekolah. Saat ia pulang dini hari, ia terlihat sangat ketakutan. Ayah bilang, ia melihat seorang perempuan berambut panjang berjalan di depan sekolah sambil menggendong barang yang dibungkus kain putih.
Ayah menyapanya karena mengira itu warga sekitar. Tapi perempuan itu hanya menoleh dan tersenyum. Senyum yang sama seperti yang kulihat di pohon randu. Lalu ia menghilang dan masuk ke dalam gelap. Dan barang yang digendongnya jatuh ke tanah. Ayah mendekat dengan gemetar. Kain putih itu bergerak, perlahan membuka, dan di dalamnya ternyata bukan bayi, tapi segumpal tanah dan akar randu yang menggeliat seperti hidup.